dibenci, dipuja, tetapi tidak pernah diabaikan. Manchester United terus dibicarakan, terlepas dari posisi mereka di klasemen, masalah di dalam atau luar lapangan, atau fakta bahwa mereka sekarang dapat menuju Liga Champions musim depan melawan segala rintangan. Dengan final Eropa lainnya di depan mata, bagaimana setan merah bisa sampai di sini, meskipun musim yang buruk di semua lini? Meskipun prediksi beraninya bahwa setan merah harus berusaha memenangkan Liga Utama Inggris dalam waktu dekat, Manchester United kini hanya satu pertandingan lagi dari peluang lolos ke Liga Champions untuk musim 2025-2026. Fokusnya, terlepas dari semua kebisingan seputar PHK, masalah dengan Marcus Rashford, dan tekanan berat dari Ineos, hanyalah mengamankan sepak bola Liga Champions, apapun jalannya. Penggemar bola tidak dapat memikirkan tim lain yang telah memenangkan piala domestik mereka untuk masuk ke Liga Eropa, dan kemudian memenangkan Liga Eropa untuk masuk ke Liga Champions. Amorim kemungkinan akan menerima pujian besar-besaran, tetapi kepahlawanan Harry Maguire, sikap pantang menyerah Bruno Fernandes yang kuat, dan kebangkitan Casemiro baru-baru ini, membuat setan merah harus berterima kasih kepada beberapa pahlawan yang tidak terduga di sepanjang jalan. Manuel Ugarte juga telah berperan penting bagi Manchester United dalam beberapa minggu terakhir. Memenangkan Liga Eropa. Artinya sebuah penyangga finansial yang besar akan datang, yang diperkirakan oleh BBC Sport mencapai sekitar 100 juta pound. Manchester United tahu betapa pentingnya pencapaian ini bagi kesulitan keuangan mereka. Itu akan menjadi 3 trofi dalam 3 tahun, untuk waktu yang digambarkan oleh sebagian besar penonton sebagai kekacauan. Mereka mungkin tim piala, tetapi Tottenham masih dapat menghalangi mereka. Satu hal yang pasti, bahwa semangat Manchester United yang tersohor itu terus hidup untuk berjuang di hari berikutnya. Penampilan MU di Liga Eropa sangat kontras dengan di Liga Primer. Dalam 36 laga di Eropa musim ini, MU menang 9 kali dan seri 5 kali. Setan merah mencetak 36 gol dan kebobolan 18. Bruno Fernandes jadi top skor dengan 7 gol, diikuti Højlund dengan 6 gol. Bruno Fernandes sekarang memiliki asis terbanyak sepanjang sejarah di Liga Eropa, dengan 19 asisnya. Manchester United akan bertanding di final Eropa ke-9 mereka di Bilbao. Dan dari perspektif jangka pendek, bisa dibilang tidak ada yang lebih penting dari ini. Kemenangan melawan Tottenham di final, tim yang telah mengalahkan mereka 3 kali musim ini, akan membuat MU mengantongi 100 juta pound menurut perkiraan konservatif dari tempat di Liga Champions. Kekalahan dan kenyataannya menyadarkan bahwa, selain Eropa, ini adalah kampanye yang menyedihkan, akan menampar mereka seperti tamparan di wajah. Anehnya, terkadang, United terlihat lumayan. Selain 2 gol Mount, Casemiro telah kembali ke performa yang ditunjukkannya dalam beberapa bulan pertamanya setelah bergabung dari Real Madrid pada tahun 2022. Amad Diallo kembali fit dan Rasmus Højlund telah mulai mencetak gol. Usahanya malam ini menjadikannya 2 gol dalam 3 pertandingan. Namun, ada masalah yang mencolok. Setelah semua pujian baru-baru ini, Harry Maguire membuat kesalahan besar untuk gol pembuka tim tamu, dan Alejandro Garnacho kembali menyanyiakan peluang emas untuk menyamakan kedudukan sebelum jeda. Kesalahan mendasar seperti itu akan terus melemahkan United. Amorim hanya bisa berharap mereka tidak tampil buruk lagi melawan Tottenham. Manchester United mengalahkan Athletic Club di leg kedua semifinal Liga Eropa untuk mencatat kemenangan agregat 7-1 yang komprehensif guna mencapai final. Meskipun tertinggal 1 gol di babak pertama, Setan Merah bangkit di babak kedua untuk mencetak 4 gol ke gawang pertahanan tim terkuat La Liga,
sekaligus memberi pesan kepada Tottenham Hotspur menjelang final. Pertandingan ini tidak mudah, karena tim Spanyol mendominasi sebagian besar babak pertama dan di awal babak kedua, tim tuan rumah harus menahan badai beberapa kali. Satu-satunya gol Athletic berasal dari kesalahan Harry Maguire, sementara Victor Lindelof tampil panik seperti biasa. Namun, meskipun rekan-rekan seniornya berjuang, Leny Yoro tetap berdiri tegak pada malam itu. Ia menampilkan permainan bertahan yang nyaris sempurna, mengerahkan seluruh tenaga dan kepalanya, sementara ia berani menggiring bola saat ia menerobos garis pertahanan dengan umpannya. Yoro selalu membawa bola ke depan setiap kali ia memiliki kesempatan. Amorim ingin melihat lebih banyak hal seperti ini dari pertahanannya dan pemain Prancis itu berhasil melakukannya pada malam itu. Meskipun baru berusia 19 tahun, ia cukup dewasa dan terukur dalam menanggapi. Ini merupakan musim yang mengecewakan bagi juara Liga Inggris 20 kali itu, terutama di liga domestik, sesuatu yang diakui Yoro, meskipun ia memuji penampilan tim di Eropa. Bagaimanapun, United adalah satu-satunya tim yang tetap tak terkalahkan di Eropa sepanjang musim. Ada yang mengatakan bahwa Yoro selalu ingin pindah ke Real Madrid, bukan Old Trafford, tetapi pemain berusia 19 tahun itu langsung mengatakan hal itu setelah pertandingan dengan tegas. Leny bersyukur kepada Tuhan setiap hari, karena berada di United dan bermain sepak bola untuk klub ini. Dia sangat bangga, menurutnya sangat penting bagi MU, untuk bermain di Liga Champions musim depan, kompetisi terbaik di dunia. Timnya perlu memenangkan trofi ini, dan Leny akan memberikan segalanya untuk melakukannya. Abde Ez-Zazouli menyambar umpan silang Antony di waktu tambahan untuk membawa Real Betis ke final Eropa pertama dengan mengalahkan Fiorentina. Setelah mengklaim kemenangan tipis 2-1 pada leg pertama di Sheffield, tim Manuel Pellegrini bangkit dari ketertinggalan 1 gol pada malam itu untuk menyamakan kedudukan dan menyingkirkan Fiorentina yang pernah 2 kali menjadi finalis dengan agregat 4-3 di Italia. Momen kemenangan datang melalui serangan balik cepat saat Antony berlari cepat di sayap kanan sebelum memberikan assist sempurna ke jalur Ez-Zazouli untuk melepaskan tembakan, melewati David De Gea yang tak berdaya. Bagi pemain depan pinjaman Manchester United Antony, ini adalah keterlibatan signifikan keduanya pada malam itu. Setelah membuka skor dengan tendangan bebas melengkung yang indah setelah 30 menit. Tuan rumah, yang bertujuan untuk mencapai final Liga Konferensi ketiga berturut-turut, kemudian diberi harapan baru oleh 2 gol Robin Gosens di akhir babak pertama. Gelandang itu 2 kali mencuri perhatian di tiang depan untuk mengonversi sepasang sundulan. Ia melepaskan tendangan pertama melintasi gawang dan masuk ke sudut jauh, sebelum melepaskan tendangan keras berikutnya ke bagian atas gawang yang membuat Fran Vitesse menyamakan kedudukan secara agregat. Namun mereka mulai lelah seiring berjalannya pertandingan, dan akhirnya kebobolan di perpanjangan waktu oleh serangan balik yang berkualitas. Isco kemudian dapat memperkokoh keunggulan agregat Betis, tetapi tendangannya melambung dari tepi kotak penalti. Meskipun demikian, tim Spanyol itu bertahan di bawah tekanan terakhir dari Fiorentina untuk mengamankan tempat mereka di final. Mereka akan berhadapan dengan Chelsea untuk memperebutkan trofi di Stadion Wroclaw pada hari Rabu, 28 Mei, setelah tim asuhan Enzo Maresca mengalahkan klub Swedia Djurgården 1-0 di Stamford Bridge untuk melaju dengan agregat 5-1. Liga Inggris mencatatkan sejarah, untuk kali pertama akan diwakili klub dalam Liga Champions 2025-2026. Hal ini dimungkinkan setelah final Liga Eropa mempertemukan 2 tim Inggris. Glasgow Rangers telah mengetahui tahap mana yang akan mereka masuki dalam kualifikasi Liga Champions musim panas ini. Awalnya,
Rangers ingin Athletic memenangkan trofi Liga Eropa musim ini, sambil mempertahankan slot Liga Champions dengan posisi liga domestik mereka, maka itu akan mendorong klub Ibrox itu ke jalur kualifikasi, yang berarti mereka akan masuk di babak ketiga. Ini berarti bahwa Rangers akan memasuki kualifikasi putaran kedua Liga Champions. Di sini, mereka bisa menghadapi tim seperti Servette, Brann atau Austria Vienna. Leg pertama pertandingan ini akan dimainkan pada 22 atau 23 Juli, dan leg kedua seminggu, kemudian pada 29 atau 30 Juli. Man United akan melawan Tottenham Hotspur asuhan Ange Postecoglou di final antar Inggris di San Mamés akhir bulan ini.